Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Novtrivia Maharani, kelas 11 4A05 dari jurusan Sistem Informasi. Saya ingin menjelaskan tentang penjumlahan di Microsoft Excel. Pertama-tama ini ada tiga rumus yang berbeda ya. Yang pertama sama dengan sel 1 tambah sel 2 tambah sel 3 dan seterusnya. Terus yang kedua sama dengan sum buka kurung sel 1 titik 2 titik koma sel 2 titik koma sel 3 dan seterusnya. Yang ketiga sama dengan sum buka kurung sel awal titik 2 sel akhir. Ini titik 2 ini dinamakan ini sama dengan ya, ibaratkan jadi sel awal sampai sel akhir. Nah, di sini ada nama karyawan, jenis kelaminnya, terus bulan, sama ini gajinya. Jadi ini gaji, ini bulan Januari, Februari, Maret, sama April, ini jumlahnya. Nah, kita mulai aja ya. Jadi kita pakai yang rumus awal dulu. Kita ketik sama dengan, ini bisa diketik, bisa juga diklik ininya, kolomnya yang kita mau hitung. Misalkan nih D3 sama ini kita tulis ini sama dengan D3, terus kita klik sama dengan itu di keyboard ya, sama dengan, terus kita ketik lagi nih kursornya di ininya E3 bukan ini 3, terus kita klik lagi sama dengan F3, ditambah lagi sama D3, ini kita enter. Nah, jumlahnya 600. Nah, kalau untuk ke sininya nih, ke bawahnya nggak usah kita jumlahin kayak tadi lagi, tinggal kita letakkan kursornya terus sampai kayak gini nih, sampai kayak sama dengan kayak gini, kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya segini. Jadi kita nggak usah ribet-ribet lagi kayak tadi jumlahin gitu. Bentar, kita hapus dulu ya. Kita lanjut ke rumus yang kedua. Jadi sama dengan sum buka kurung saat ini kan karena aku ini perintahnya titik koma, jadi di sini juga ada titik koma. Nah, kita ini D3 titik koma titik koma, terus titik koma lagi, terus titik koma lagi. Nah, ini kita enter, hasilnya sama kayak yang tadi. Nah, ini kita samain nih, kita tarik lagi nih biar kita nggak ribet-ribet. Nah, hasilnya sama ya. Nah, ini sama. Terus yang kedua udah, sekarang kita pakai rumus yang ketiga sama dengan sum buka kurung sel awal sampai sel akhir. Nah, di sini kita sama dengan sum buka kurung, ini sel awalnya ini bisa kalau misalkan berurutan itu bisa dari kanan ke kiri atau enggak dari atas ke bawah. Nah, kita coba pakai dari kanan ke kiri dulu. Ini kita blok. Nah, kita blok, kita tutup.
kita tarik nih ke sini. Hasilnya sama kayak yang tadi dipakai rumus 1, rumus 2. Nah sekarang ini kita pakai rumus 3. Hasilnya sama ya, 600, 400, 800. Nah coba ini kan tadi kita pakai ke kanan ke kiri ya. Nah sekarang kita jumlahin dari atas ke bawah. Kita letakkan lagi nih, pakai auto sum. Nah benar dong, ini D3 sampai D12, di sini 12. Nih kita tinggal enter. Nah ini sama juga, kita tinggal tarik sampai di sini. Rumus yang kedua, jadi sama dengan sum buka kurung ini kan aku ini perintahnya titik koma, jadi di sini juga ada titik koma. Nah kita ini D3 titik koma titik koma, terus titik koma lagi, terus titik koma lagi. Nah ini kita enter, hasilnya sama kayak yang tadi. Nah ini kita samain nih, kita tarik lagi nih biar kita nggak ribet-ribet. Nah hasilnya sama ya. Nah sama, terus yang kedua udah. Sekarang kita pakai rumus yang ketiga, sama dengan sum buka kurung sel awal sampai sel akhir. Nah di sini kita sama dengan sum buka kurung, ini sel awalnya ini bisa kalau misalkan berurutan itu bisa dari kanan ke kiri atau enggak dari atas ke bawah. Nah, kita coba pakai dari kanan ke kiri dulu. Titik 2 ini kita blok. Nah kita blok, kita tutup. Jadi 500 sama juga ya. Nah ini kita tarik nih ke sini, hasilnya sama kayak yang tadi dipakai rumus 1, rumus 2. Nah saat ini kita pakai rumus 3, hasilnya sama ya, 600, 400, 800. Nah coba ini kan tadi kita pakai ke kanan ke kiri ya. Nah sekarang kita jumlahin dari atas ke bawah. Kita letakkan lagi nih, pakai auto sum. Nah benar dong, ini D3 sampai D12, di sini 12. Nih kita tinggal enter. Nah ini sama juga, kita tinggal tarik sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya menjadi kelas 114895 dari STIM Nusa Mandiri Tenggareng. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi not pada Excel dan fungsi OR dan fungsi if dan multi if, single if dan multi if. Oke, fungsi not menghasilkan true jika kondisi yang diuji salah dan false jika kondisi yang diuji benar. Nilai 1, nilai 2, nilai 3. Angkanya 90, 70, 80, 50, 60, 85. Dan ini penulisan fungsi if kurung not F6 85 kurang dari 60 itu menyatakan lulus atau gagal. Dan hasilnya lulus. Ini tarik ke bawah. Not F6 kurang dari 60, 55 kurang dari 60, benar kan? Oke. Sekarang contoh penggunaan fungsi OR.
or ada dua kondisi, dengan dua kondisi dan or dengan tiga kondisi. Contoh evaluasi 1, evaluasi 2, hasil n. True, hasilnya true. True fase, hasilnya true. Fase ketemu true, hasilnya true. False dan hasilnya false. Oke, langsung saja. Or true hasilnya true dan false semuanya. Or true false, kita copy paste dan hasilnya true. Oke, false bersama true pasti hasilnya akan false, bersama true pasti hasilnya true. False ketemu false dan hasilnya akan menjadi false. Dan sekarang or dengan tiga kondisi. True ketemu true dan ketemu true, hasilnya true. Evaluasi 1, 2 dan 3. Dan true ketemu false dan ketemu true itu menghasilkan true. True ketemu true ketemu false, hasilnya true. True 1 ketemu false ada 2, hasilnya true. Oke, langsung saja. Or D15 70 kurang dari 60 sama koma H15 80 kurang dari 70 titik koma I15 kurang dari 80, hasilnya akan true. Or G16 80 kurang dari 70 true. H16 60 kurang dari I16 false, hasilnya akan menjadi true karena ada true di depan. Sama dengan or D17 75 kurang dari I17 false karena lebih G17 75 dan I17 kurang dari H17 kurang dari 17, hasilnya akan false. Dan sekarang kita akan ke bagian contoh penggunaan single if dan mode if. Di sini ada lulus, kalau lebih dari 75 nyatakan lulus, kalau kurang dari 75 itu tidak lulus. Dan di sini ada nama-nama, nilai akhir, dan rumus Excelnya. Nah, langsung saja, ini single if sama dengan if C580 apakah kurang dari 75 dinyatakan lulus, kalau kurang dari 75 itu tidak lulus.
tarik ke bawah. Nah, sekarang penggunaan multi if. Grade A 90, B 80, C 70 dan 60. Grade. Ini rumus Excelnya sama dengan if C16 80 kurang dari 80 sama dengan C16 kurang dari sama dengan 90, nilainya A. If kurung C16 lebih kurang dari 90, nilainya A. If sama dengan if C16 80 kurang dari C16 sama dengan 90, nilainya A. If C16 kurang 80, nilainya B. If jika C16 sama dengan 70, jawabannya C. Dan langsung saja. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bella Dekonifan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara gunakan rumus count A sama count blank. Rumus count adalah rumus yang digunakan untuk menghitung banyaknya data yang berisi angka. Untuk lebih cepatnya, langsung saja kita terapkan rumus count untuk menghitung jumlah siswa yang ikut ujian. Jadi langsung aja kita lihat kalau yang ada nilainya itu yang ikut ujian. Di sini kita lihat data yang akan kita hitung berada pada posisi yang berurutan ya. Jadi kita tinggal gantikan dengan range. Ketik sama dengan count buka kurung, kita blok dari sel C3 sampai C17. Nah, jadi nanti setelah kita blok otomatis akan muncul seperti ini ya. Nah, rumus ini kalau kita artikan kurang lebih seperti ini. Jadi hitung banyaknya data dari mulai sel C3 sampai C17, dan data yang akan dihitung adalah semua data yang berisi angka ya. Oke, saya enter hasilnya. Nah, 12 ya. Bisa kita lihat di datanya ini, sesuaikan 12 ya, hitung aja. Kita lanjut yang kedua. Sekarang rumus count A. Rumus count A adalah rumus yang menghitung banyaknya data yang berisi teks atau angka. Jadi dengan rumus count ini, sel yang berisi teks atau angka semuanya akan dihitung, kecuali sel yang tidak berisi angkanya atau kosongnya. Untuk penulisannya bisa kita gunakan format sama dengan count A buka kurung range. Nah, untuk menerapkan rumus count ini saya kasih contoh dengan tabel ini ya. Jadi kita hitung jumlah CV yang sudah dikerjakan oleh setiap orang.
Di sini isinya adalah teks ya. Nah, kita coba sama dengan count A, buka kurung, kemudian kita langsung blok saja dari C3 sampai H3. Jadi hitung semua data yang ada pada sel C3 dan H3 yang ada isinya, entah itu teks atau angka. Kita enter hasilnya 5 ya. Ini karena semuanya terisi dengan data. Kemudian saya coba copy rumusnya ke bawah. Saya simpan kursor di sini, kemudian tempatkan kursornya pada sudut kanan bawah pada sel yang tadi kita berumus ini ya. Lalu saya tarik ke bawah. Nah, kita lihat ini hasilnya. Nah, itu hasilnya ya. Nah, jadi sekali lagi rumus count A ini digunakan untuk menghitung sel yang berisi dengan data, entah itu data teks ataupun angka. Berikutnya adalah rumus count blank. Rumus count blank adalah rumus yang digunakan untuk menghitung banyaknya data yang kosong. Oke, kita coba di sini ya untuk menghitung jumlah siswa yang tidak mengikuti ujian. Siswa yang tidak mengikuti ujian adalah siswa yang nilainya 0. Kita coba ya. Sama dengan count blank, buka kurung, lalu kita blok dari C3 sampai C17. Lalu tutup kurung, tekan enter. Maka hasilnya 3 ya. Kemudian kita coba pada tabel yang ini juga ya, yang satunya lagi. Jadi jumlah tidak hadirnya itu berapa hari ini. Nah, jadi kita gunakan rumus sama dengan count blank, buka kurung, kemudian kita blok dari C3 sampai dengan H3. Tutup kurung ya. Nah, hasilnya 1 ya. Kita coba copy ke bawah ya. Tempatkan kursor di tempat yang tadi diberi rumus, lalu tarik ke bawah. Nah, hasilnya. Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usatun Hasana, NIM 111804771, kelas 11 405 dari kampus Teknik Nusa Mandiri Cengkareng. Di sini saya akan menjelaskan rumus Excel yaitu day, month, dan year. Langsung saja, di sini sudah ada tabelnya, tanggal, hari, bulan, dan tahun. Tanggalnya menggunakan format date. Langsung saja kita masukkan fungsinya. Day sama dengan day, buka kurung, lalu klik serial numbernya di sini yang tanggal ya, yang di kolom tanggal B10, lalu tutup kurung, enter 19. Terus kita ulangi ke bawah sama dengan day, ke kurung, serial numbernya, tutup kurung, enter
satu lagi sama dengan day, buka kurung, serial numbernya, tutup kurung, enter. Kemudian yang kedua moon menggunakan fungsi sama dengan moon, buka kurung, klik serial numbernya, tutup kurung, enter. Kita ulangi, day, moon, kurung, serial numbernya, tutup kurung, enter. Selanjutnya sama dengan moon, kurung, serial numbernya, tutup kurung, enter. Dan yang terakhir tahun menggunakan fungsi year. Caranya sama dengan lalu klik serial numbernya, tutup kurung, enter. 2016. Yang kedua juga sama dengan year, ke kurung, klik serial numbernya, tutup kurung, enter. Terakhir sama dengan year, ke kurung, serial numbernya, tutup kurung, enter. Oke. Tanggalnya 19 bulan 1 2016, day-nya 19, month-nya 1, year-nya 2016. Tanggal 5 bulan 7 2019, day-nya 5, month-nya 7, year-nya 2019. Terakhir tanggal 1 bulan 1 2020, day-nya 1, month-nya 1, dan year-nya 1. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Wuliatika, kelas 11 kata 05, Nicaya triple 1 8658. Saya akan menjelaskan tentang VLOOKUP. VLOOKUP itu secara vertikal. Pertama, gaji sama dengan VLOOKUP. Klik golongan, titik koma, ini di blok F4, titik koma, gaji nomor 2, titik koma, kurung, enter. Tunjangan juga sama dengan VLOOKUP, golongan, titik koma, ini di blok F4, titik koma, tunjangan di nomor 3, titik koma, tutup kurung, enter. Transport ya sama dengan VLOOKUP, golongan diklik, titik koma, di blok F4, titik koma, transfer dari nomor 4, titik koma, tutup kurung, enter. Jumlah sama dengan sum golongan gaji, titik koma, golongan tunjangan, titik koma, transfer, kurung, enter. Saya mempersingkat waktu, saya tinggal blok gajinya, tunjangan juga tinggal di blok saja, transfer tinggal di blok saja, jumlah tinggal di blok saja. Selanjutnya saya akan bahas tentang VLOOKUP. VLOOKUP adalah secara horizontal, sama caranya seperti VLOOKUP,
gaji pokok sama dengan lookup golongan diklik titik koma di blok dari golongan 1 sampai golongan 3 sampai ke bawah sampai ke 800, lalu F4 titik koma gaji di nomor 2 titik koma false karena sebelumnya udah pakai true, tutup kurung, enter. Nah, gaji tunjangan juga sama dengan lookup golongan diklik titik koma sama kayak tadi dari golongan 1 sampai golongan ketiga sampai ke 800, F4 titik koma tunjangan di 3 titik koma false, tutup kurung, enter. Transport sama dengan lookup golongan titik koma golongan 1 sampai golongan 3 sampai ke 800 di blok klik langsung klik F4 titik koma transfer ke nomor 4 alias ke 4 titik koma langsung klik parse, tutup kurung, enter. Kalau jumlahnya sama dengan sum gaji pokok sorry sum gaji pokok titik koma gaji tunjangan titik koma gaji transfer tutup kurung, enter. Untuk mempersingkat waktu tinggal di blok saja gaji pokoknya. Nah, sama kan? Lalu tunjangan juga sama, tinggal di blok saja mempersingkat waktu. Nah, langsung di blok saja mempersingkat waktu, jumlah juga sama, tinggal di blok saja. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ijazah Putri, NIM 1180560 dari kelas 11 4A05. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan rumus lower, upper, dan proper pada Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyiapkan tabelnya. Pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus lower. Lower itu untuk mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Di sini langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan lower buka kurung, di sini masukin A4 tutup kurung lalu enter ya. Tuh, langsung jadikan. Terus selanjutnya tinggal ditarik aja ke bawah, langsung enter, dia langsung otomatis muncul. Ya, untuk sebelahnya masih sama menggunakan rumus lower, kita masukin lagi sama dengan lower buka kurung. Karena ini kita mau ngubah yang B, jadi di sini kita masukin B4 tutup kurung, enter. Tuh, langsung berubah kan. Terus juga ini kita langsung tarik aja ke bawah, langsung enter, langsung otomatis berubah. Terus untuk yang kedua ini saya juga sudah menyiapkan tabelnya. Yang kedua itu rumus upper. Upper itu kebalikan dari lower, untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital. Langsung saja sini kita masukin rumusnya sama dengan upper buka kurung
A15 ya. Kurung enter. Terus di sini langsung kita taruh aja ke bawah, enter. Langsung jadi dia otomatis. Untuk sebelahnya juga masih sama menggunakan rumus upper. Kita masukin lagi sama dengan upper, buka kurung, karena di sini mengubahin jabatan jadi B ya. B 15, tutup kurung, enter. Tuh langsung berubah kan. Langsung kita tarik aja, ke bawah, langsung enter. Yang ketiga itu rumus proper. Proper itu untuk mengubah huruf pertama pada teks menjadi huruf kapital dan selanjutnya huruf kecil. Ini kita masukin aja sama dengan proper, buka kurung A25, tutup kurung, enter. Tuh langsung berubah ya di sini lihat. Ini di sini langsung kita tarik aja ke bawah gini, langsung enter. Ini kayak kurang satu nih, tarik aja. Tuh, enter. Terus sebelahnya juga masih sama menggunakan rumus proper. Di sini sama dengan proper, kurung jadi B ya. B25, kurung, enter. Ini langsung berubahkan. Terus ini kita tarik aja ke bawah. Oke, selesai, enter. Jadi begitulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan saya ucapkan makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.